pagi semuanya. Oke. Ada yang semangat? Nggak ada ya udah. Hari ini aku bakalan presentasi risetku semester ini. Tidak perlu kenalan ya sepertinya. Oke, jadi risetku adalah membaca ulang satu surat Kartini kepada Nyonya Abendanon tahun 1900. Latar belakang kenapa aku mau milih riset ini. Jadi awal-awal tuh dulu aku pernah nonton film Kartini sama mamaku. Terus di situ menyaksikan alur film tersebut, aku merasakan sedih dan juga kaget karena film itu menceritakan cerita Kartini yang pernah dialaminya. Ditambah lagi, mama tuh ikut diskusi Padepokan Perempuan Gaya, dan diskusi itu waktu itu sedang membahas tentang Kartini. Jadi karena aku sering di sebelah mama, misalnya di satu ruangan, otomatis aku bisa dengar yang lagi diomongin di Zoom itu. Terus aku mulai penasaran dan makin penasaran dengan siapa sosok Kartini ini. Ini surat yang aku jadikan riset, tepatnya itu kepada Rosa Manuela Abendanon Mandri di Jepara, Agustus 900. Kenapa aku sebutin ini? Karena surat Kartini itu sebenarnya banyak banget dan nggak cuma di tahun yang ini, dan masih ada kepada orang-orang lainnya. Jadi takutnya kalau misalnya kalian tertarik untuk baca bisa keliru salah baca. Jadi aku cantumin yang mana yang tepat. Ada dua buku yang aku jadikan sumber. Yang pertama ada Emansipasi, surat-surat kepada bangsanya 1899 sampai 1904. Perlu diketahui, tes mati. Jas saja, jasnya dicolokin. Mana? Ada kabel. Nih, mati dong. Aku lanjut ya. Ya. Jadi perlu diketahui kalau buku ini tuh Kayaknya kurang mantep deh. Mana? mengandung semua surat Kartini. Jadi dia fokusnya nggak cuma di satu surat. Otomatis informasi yang diberikan itu menurutku nggak terlalu detail untuk setiap suratnya. Penerjemahnya adalah Swastir Sutrisno, lalu diterbitkan oleh Jalala Sutra. Cetakan pertamanya ada pada 2014. Kalau misalnya kalian tertarik buat baca, surat yang aku baca, ini nggak aktif ya. Ada pada halaman 58 sampai halaman 77. Buku kedua yang menjadikan sumber itu buku yang berjudul Kartini Surat-surat kepada Nyonya Rosa Manuela Abendanon Mandri dan suaminya. Kalau di buku ini buku yang memfokuskan kepada surat-suratnya kepada Nyonya Abendanon. Jadinya menurutku buku ini cukup lebih bagus daripada buku sebelumnya. Penerjemahnya adalah Sulastyan Sutrisno juga, tapi diterbitkan oleh Jambatan. Untuk cetakan pertamanya lebih awal juga, ada pada tahun 1989. Kalau di buku ini aku baca halaman 7 sampai dengan 29. Ini adalah film Kartini yang aku sebutin di awal tadi, yang aku tonton sama mama itu. Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Di film ini menceritakan tentang kisah Kartini ketika ia dipingit sampai ia dipaksa untuk menikah. Ini adalah sekilas dokumentasi foto aku ketika wawancara. Kalau isi video full wawancaranya aku ada upload ke YouTube. Yang pertama aku lakuin sama Mbak Vivi. Mbak Vivi itu mahasiswa S2 di Universitas Negeri Yogyakarta. Dia juga merupakan anggota diskusi Padepokan Perempuan Gaya. Kalau dari wawancara dengan Mbak Vivi, selain jawaban atas pertanyaan wawancara yang aku dapat, aku juga dapat cerita bahwa di kampung halamannya, tepatnya di Gorontalo tuh masih banyak perempuan yang kurang dapat akses informasi, terus masih juga kurang dianggap mungkin kayak misalnya ketika berpendapat dan lain-lain. Kalau wawancara kedua aku laksanakan dengan Kak Sartika. Kak Sartika itu dosen di Universitas Gajah Mada. Dia juga merupakan anggota Padepokan Perempuan Gaya. Kalau dengan Mbak Sartika, hasil aku dapat selain dari jawaban atas pertanyaan wawancaraku, dari cerita yang di buku, aku mendapatkan informasi yang lebih detail lagi. Jadi misalnya di buku menceritakan bahwa Nyonya Abendanon tuh kan surat menyurat dengan Kartini, terus dikumpulkan lalu diterbitkan. Lalu dengan ketika wawancara dengan Kak Sartika, aku mengetahui bahwa sebenarnya Nyonya Abendanon dan suaminya itu pernah menghalangi Kartini untuk sekolah ke Belanda. Jadi kayak ada yang tidak disebutkan di dalam buku, aku jadi tahu lebih detail alur ceritanya. Tadi aku juga sebutin bahwa dua narasumberku itu dua-duanya anggota Padepokan Perempuan Gaya.
Gaya itu sekelompok aktivis perempuan yang memperjuangkan kedaulatan dan memulihkan daya perempuan. Daya itu kayak semangat perempuan yang mungkin pernah mengalami KDRT, terus masih banyak lainnya. Pokoknya yang pernah tersakti gitu mungkin. Terus karena aku tadi sebutin di awal juga, Mama ikut Zoom Gaya itu lagi membahas tentang Kartini. Nah, mereka itu mengadakan kayak rereading surat Kartini, membaca ulang semua surat Kartini. Setelah selesai melakukan rereading dengan anggota-anggotanya, mereka melaksanakan Kartini Conference on Indonesian Feminists atau KCIF 2023. Aku juga udah nonton ketika mereka konferensi ini. Ini adalah kayak pohon keluarganya Kartini. Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat adalah ayah Kartini. Lalu Mas Ajeng Ngasirah adalah ibu Kartini. Nah, Ngasirah itu bukan bangsawan, ia adalah anak dari seorang kiai. Terus habis itu, ketika mereka menikah, mereka dikaruniai 8 anak. Kartini merupakan anak keempat mereka. Tapi ketika Adipati Aryo ingin menjadi bupati, naik menjadi bupati, persyaratan zaman dahulu adalah harus memiliki istri seorang bangsawan. Nah, kan waktu itu keadaannya Ngasirah bukan bangsawan, otomatis Adipati Aryo nggak bisa jadi bupati. Makanya dia memutuskan untuk menikah lagi dengan Raden Ajeng Muerjam. Kemudian dikaruniai 3 anak. Nah, Capek. nah terus di sini aku akan mulai masuk ke surat Kartini yang menceritakan kegelisahan Kartini dengan cita-citanya. Nah, di sini teman-teman mungkin udah ada yang tahu belum cita-citanya fix pengen jadi apa gitu atau masih gelisah? Ara, udah tahu belum? Masih gelisah. Gak tahu. Nah, pas banget Kartini di umuran sekitar kita mungkin 12 tahun gitu sampai lebih muda lagi, dia juga belum tahu cita-cita dia tuh pengen jadi apa. Dia baru mengetahuinya ketika menginjak kelas 6 SD. Jadi Kartini itu sekolah dasar di Europeiski Lagere School. Itu sekolah dasar kalau zaman dulu dikhususkan untuk anak-anak warga Belanda, Eropa, dan bangsawan pribumi saja. Jadi mungkin kalau rakyat biasa pribumi zaman dahulu nggak bisa dapat akses ke sekolah ini. Pada saat kelas 6 atau menginjak 12 tahun, teman-teman Kartini mulai membahas tentang cita-cita mereka. Nah, Kartini ketika ditanya cita-citanya apa, dia juga belum tahu nih mau jawab apa. Nah, kemudian dia bertanya kepada romonya atau ayahnya, kan kalau zaman dahulu manggilnya Romo. Dia bertanya, tidak mendapat jawaban dari sang ayah, tidak mendapat jawaban juga dari kakak-kakak lainnya. Yang ia ketahui adalah kalau perempuan zaman dahulu ketika sudah menginjak 12 tahun, itu mereka harus dipingit. Apa sih dipingit itu? Dipingit itu adalah proses sebelum menikah. Jadi nantinya anak perempuan bangsawan yang sudah menginjak 12 tahun akan istilahnya dikurung dalam rumah sampai ada bangsawan pria yang mau menikahi mereka. Jadi itu bisa bertahun-tahun, bisa misalnya dari 12 tahun, misalnya pas nikah 20 tahun, berarti kan 8 tahun di dalam rumah terus, benar-benar nggak boleh keluar rumah. Kecuali mungkin ada acara-acara tertentu yang mengundang seluruh keluarga gitu yang penting. Nah, ketika dipingit, JH Abendanon merupakan Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan pada saat itu. Karena ada keperluan, akhirnya mereka bertemu dengan ayah Kartini, tadi Adipati Aryo. Nah, ketika bertemu dengan Adipati Aryo, istri dari JH Abendanon, yaitu Rosa Manuela Abendanon Mandri, berkenalan secara pribadi dengan Kartini. Dari perkenalan itu, mereka kemudian saling surat menyurat. Nah, tapi ketika Kartini sudah wafat, surat-surat Kartini yang tadi dikirim ke Nyonya Abendanon dikumpulkan lalu diterbitkan. Di awal riset juga, targetku adalah mengetahui konteks sosial dan konteks politik yang ada di surat tersebut. Yang aku dapat di zaman era Kartini, di Nusantara, itu sudah terbentuk perbedaan kelas di masyarakat. Misalnya perbedaan kelas antara bangsawan dengan rakyat biasa, dan lain-lain. Kalau konteks politik, di zaman era Kartini, Nusantara masih dijajah oleh Belanda.
Sehingga pemerintahan Nusantara masih di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Zaman itu juga belum ada negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga raja-raja Jawa dan bangsawan pribumi saat itu masih tunduk kepada pemerintah Belanda. Nah, ini aku dapat apa saja sih yang bisa kita pelajari dari membaca surat Kartini ini. Kita jadi tahu pahlawan perempuan yang pernah menjadi pahlawan nasional Indonesia. Salah satunya Kartini. Tapi nggak cuma Kartini, tapi masih ada Cut Nadian dan masih banyak lainnya. Menjadi tahu tentang adat yang pernah eksis zaman dahulu, contohnya yaitu pingitan. Karena aku juga kurang tahu pingitan tuh masih ada nggak sih di beberapa daerah terpencil gitu. Menjadi tahu budaya patriarki yang ada pada zaman itu. Menjadi tahu susahnya perjuangan perempuan zaman era Kartini untuk memiliki dan mewujudkan cita-cita mereka. Zaman dulu juga termasuk keterbatasan dalam mendapatkan pendidikan, mendapatkan hak kebebasan diri, dan mendapat hak untuk berpendapat. Kita bisa mencontoh sikap Kartini yang tidak mudah putus asa, pemberani, rela berkorban untuk kepentingan bersama, dan masih banyak lainnya. Nah, karena surat Kartini ini sudah membahas tentang cita-cita, aku juga ingin menampilkan cita-citaku, yaitu aku pengen jadi pengacara dan setidaknya kuliah bisa di luar negeri. Terima kasih. Pertanyaan? Kalau aku mau tanya tentang tadi itu eh, kedaulatan dan daya perempuan Kayak seperti apa sih yang diperjuangkan? jadi kalau misalnya daya itu kayak kebanyakan anggotanya itu kayak pernah merasakan yang namanya misalnya KDRT ataupun mereka melihat secara langsung keadaan di mana perempuan itu tidak gimana istilahnya, kurang dihargai gitu. Ya. Nah itu dari situ mereka mau misalnya kayak yang orang A udah pernah ngalamin, terus orang B juga ngalamin, mungkin orang A udah tahu solusinya apa dan mereka membantu untuk ngasih tahu gitu loh. Jadi yang orang B ini bisa keluar dari masalah itu juga. Kalau kedaulatan itu mungkin dengan mereka karena tadi yang pengalaman yang pernah mereka rasakan, mereka mau itu tidak terulang kembali gitu loh. Jadi mereka kayak Berdiri sendiri ya, Pak? Lingkungan. maksudnya gimana? Terulang kembali ke diri. Ya ke lingkungan. Jadi kayak ya kayak yang lain juga. Mereka nggak mau ke itu terulang. Jadi mereka mau kayak ya kalau masalah misalnya kepemimpinan, jadi ya sama-sama punya kesempatan maupun itu cowok cewek gitu. Misalnya mungkin pengalamannya nggak pernah jadikan nggak diakui gitu loh sebagai pemimpin gitu mungkin. Daulat tadi. Kedaulatan tadi ya, kedaulatan tadi. Iya ini kedaulatan. Kalau yang saya kan tadi Nyambung deh. Hah? Nyambung dari yang Bu Bekti. Jadi tentang berdaulat sendiri tuh sebenarnya apa? Jadi memperjuangkan kedaulatan dan memulihkan daya perempuan. Emangnya apa yang terjadi dengan perempuan sampai harus dipulihkan? Apakah mereka tidak berdaya ataukah memang dikondisikan untuk tidak berdaya atau memang benar-benar nggak punya daya? mungkin kalau dari penjelasan aku dapat informasi dari mama, jadi daya ini dimaksud dengan semangat. Mungkin kayak misalnya perempuan misalnya mengalami KDRT ya, terus habis itu dia mungkin trauma. Nah dengan itu orang-orang dari Gaya itu mengajak si perempuan ini misalnya untuk bangkit kembali. Jadi jangan stuck di keadaan itu loh yang masih trauma dengan ini. Jadi kayak berusaha melewati itu bareng-bareng gitu loh. Jadi solusinya misalnya udah ada yang pernah mengalami hal tersebut, jadi dia misalnya ngasih saran solusinya itu gini, mungkin bisa dicoba oleh korban tersebut. Tuh mungkin kok dapatku dari informasi dari mama.
Kalau ada kasus ya kasus. Misal ya. Kalau misalnya dari pengamatan awal sendiri nih di lingkungan kita sebelum jauh-jauh kita menemukan kasus lah, posisi perempuan di lingkungan di masyarakat ini seperti apa untuk saat ini? Kalau tadi di kesimpulan Roa juga coba dengan terakhir dan belakang pelajaran. nah itu juga ada menjadi tahu budaya patriarki pada zaman itu. Ini juga udah lewat 100 tahun nih dari masalah Hidayat ini ya. Ya. Makanya udah 100 tahun. Setelah 100 tahun, Roa kan udah belajar pada saat itu ada patriarki yang seperti ini. Roa sendiri kalau melihat di zaman sekarang seperti apa? Apakah ada perubahan yang terjadi? Jadi bedanya zaman dahulu. Jadi perbandingan. Apakah masih berjuang juga, masih berjuang? Karena kalau ada gaya kan berarti sebenarnya masih berjuang juga. Terus gimana Roa melihatnya kalau di masyarakat? Mungkin kan kalau zaman dulu benar-benar patriarkis gitu ya. Jadi gimana ya? Kayak dulu misalnya perempuan ketika ingin berpendapat atau memimpin suatu hal itu belum diperbolehkan kalau zaman dulu ya, ini zaman Kartini. Dan mungkin dari udah pernah adanya hal tersebut itu tetap ada efek sampai sekarang gitu. Mungkin masih ada mungkin ya. Menurutku masih ada. Jadi masih ada efek yang tersisa. Maksudnya belum 100% pulih dari hal tersebut gitu ya. Tapi nggak juga, bukan berarti perempuan juga di atas, jadi kayak setara lah. Sebentar. Jadi kalau menurutku dengan zaman sekarang efeknya masih ada karena hal tersebut sudah pernah terjadi dan itu nggak cuma di satu daerah, mungkin udah pernah terjadi di banyak, terus dampaknya besar, lalu masih terbawa sampai sekarang mungkin masih ada ya gitu, masih ada efeknya. Kalau buat perempuan masih perlu memperjuangkan, menurutku pertama-tama melihat diri sendiri dulu aja bagaimana gitu. Kayak perempuan sendiri harus menyadari dirinya dulu kayak gimana, apakah aku harus memperbaiki diriku yang gimana gitu. Terus habis itu kalau memang masih adanya patriarki tersebut, yaitu harus perempuan harus kayak memperjuangkan dirinya sendiri kan. Jadi ya mungkin menurutku masih gitu. Masih ada patriarkinya, masih ada efeknya gitu. Jadi ya tapi nggak sebesar-besaran dulu kan. Sudah ada porsi untuk perempuan-perempuan. Ya masih udah lebih lebih ada kesempatan lah sih setelahnya. Bisa ini contohnya kok tidak bisa membandingkan. Kalau dulu misalnya perempuan di Jawa kan nggak boleh bangsawan ya. Soalnya kalau ceritanya bangsawan dengan rakyat biasa nanti beda lagi. Kalau bangsawan harus dipingit, mereka nggak boleh yang kerja seperti menjadi apa ya contohnya. Pokoknya nggak kayak JH Bendanong tadi kalau jadi pemerintah, Menteri Agama, Kebudayaan dan itulah kan dulu belum ada. Terus kalau sekarang melihat dari kondisi sekarang itu kan udah boleh kan, maksudnya perempuan udah bisa jadi pemimpin ini, terus boleh jadi ketua partai ini misalnya, terus habis itu yang lain-lain, lebih ada kesempatan gitu untuk mewujudkan cita-cita. Tapi kalau misalnya tadi kan aku bilang ada perbedaan kalau misalnya bangsawan dengan rakyat biasa. Kalau rakyat biasa malah harus bekerja ya, tapi aku nggak mendalam ini, malah harus bekerja. Tapi ya tetap nggak ada kesempatan untuk lebih gimana? Lebih mengoptimalkan. Jadi kayak kalau kerja di situ ya itu aja, nggak bakal naik jadi misalnya ada kesempatan jadi ketua ini misalnya, itu belum ada gitu menurutku zaman dulu ya. Ya.
banget. Ibu apa? Kan kamu yang memainkan. Tapi menarik itu, menarik. Jadi oke, keren, keren, menarik. Artinya sebagai perempuan kamu juga apa yang kamu harus lakukan di masa sekarang Ya. dibandingkan dengan masanya kamu lebih aware. Ya, Kalau dari sudut pandangmu sendiri, apa ya? berarti perempuan sekarang gimana? Menurutku mereka Kamu lah, kalau misalnya lihat perempuan yang lain, kamu lah. Kayak Aku. dari sudut pandang pikirmu sendiri. seperti apa? Menurutku perempuan sekarang, aku sendiri ya, juga bukan yang bukan tipe yang kayak nggak mau dominan. Jadi aku pengen dominan gitu dalam satu hal. Jadi kalau zaman dahulu mungkin mereka takut kan ya, takut terus akhirnya mereka bersembunyi hanya bisa nurut aja. Tapi kalau diriku sendiri, aku lebih memilih untuk misalnya mau dominan dalam suatu hal, misalnya ketika bermain atau dan lain-lain gitu. Jadi aku sendiri punya, aku sendiri tuh eh gimana ya jelasinnya? Ya, gimana ya? Punya power apa, punya ambisi? Ya, ya kayak lebih punya. Aku membandingkan diriku dengan perempuan-perempuan zaman dahulu tuh, aku lebih punya kesempatan, aku lebih punya peluang lebih besar daripada yang dulu. Perempuan zaman dulu gitu menurutku. Bagaimana memanfaatkan peluang itu maksudnya? Mengembangkan diri, Dengan mengembangkan diri. Aku dengan caraku. dengan caramu, bagaimana? Ya, aku melihat potensi diriku, terus hobiku kemana, terus habis itu dari situ aku bisa tahu arahku mau kemana, misalnya gitu. Tuh cara pikirku. Ambil kesempatan itu ya. Ya, terus misalnya ada kesempatan ya dicoba. Iya, artinya dari cita-citamu kan kamu sudah ngelit gitu. Iya, jadi aku tahu kayak tujuannya awal apa, jadi kayak jadi tahu langkah-langkahnya apa. Nah, dia mau tanya. Tambahin aja, Wel. Oke. Nggak mau nanya sih, tapi jadi baru dulu sering ikut FGD, Focus Discussion Group itu dari acara-acara dari Rifka Anissa. Pernah dengar Rifka Anissa? Rifka Anissa itu juga salah satu LSM atau salah satu organisasi yang yaitu menjadi tempat untuk perlindungan dari perempuan-perempuan yang dengan beragam permasalahannya ya, terutama kayak KDRT dan segala macam gitu. Selain dari Rifka itu juga dulu ada JPY itu Jaringan Perempuan Jogja. Dan itu memang sampai saat ini pun itu efek dari budaya patriarki itu memang masih ada dan masih kental sebenarnya. Terutama itu bisa dirasakan dalam lingkup rumah tangga. Biasanya ada kepala keluarga yang tidak memperbolehkan istri itu bekerja. Terus kami dari Rifka atau dari JPY itu mendorong perempuan itu untuk lebih mandiri. Artinya dia paling tidak itu memiliki penghasilan sendiri. Jadi mandiri secara finansial dulu. Karena itu dasar untuk yang lainnya gitu loh. Jadi kalau misalnya terjadi KDRT atau apa gitu, kalau si perempuan ini tidak mandiri secara finansial, dia akan terus tergantung. Dan salah satu hal yang memang itu menjadi kendali dari laki-laki ini ke perempuan itu adalah ketergantungan secara finansial. Nah itu harus diwaspadai gitu loh. Jadi untuk yang perempuan di sini, ya untuk untuk anak kecil itu paling enggak mandirilah secara pola pikir dan secara finansial, itu penting sekali supaya punya power untuk bertindak ketika ada sesuatu yang membahayakan. Ya. Terima kasih Bu Arum. Ada lagi? Terakhir kayaknya ya.
Gak ada yang mau nanya kan? Rencanamu semester depan gimana? Ini sebenarnya kayak masih banyak yang bisa dipilih ya. Ya, karena kan dulu Bu Bukti pernah nyaranin pengen bikin buku yang isinya 4 buku gitu kan. Tapi ya dipikir-pikir kayak kalau cuma satu surat berarti aku kayak kurang mendalami. Itu pola soalnya Kartini sendiri kalau dari informasi narasumberku ya udah membaca seluruh surat mereka. Pola pikirnya Kartini dan kekritisannya tiap tahun ataupun surat itu berubah-ubah. Jadi semakin tahun tuh bisa semakin pendapatnya semakin misalnya lebih kritis lagi atau lebih gimana lagi tuh pokoknya beda-beda. Jadi tiap surat tuh udah ada pola pikirnya Kartini yang sendiri-sendiri gitu. Ini surat pertama kan? Ya, surat pertama kepada Nyonya Apin Danon. Ada rencana lagi untuk semester depan tentang surat ini? Menguli bisa jadi, tapi tapi aku mau mempertimbangkan lagi sih. Iya sih menguli. Suratnya banyak banget kan. Pilih aja beberapa gitu loh, nggak usah semua gitu. Ya bisa Gitu, sih. misalnya dari yang mewakili, misalnya dari 4 tahun yang mewakili tiap tahun itu gitu. Soalnya Jadi kan itu udah kelihatan bahwa pola pikir Kartini itu bertumbuh gitu loh. aku milih yang riset surat ini karena itu paling simple untuk diambil gitu loh. Itu pertama tentang cita-cita. Di kalangan kita yang masih umuran segini tuh ya itu yang harus pikirin cita-citanya mau jadi apa. Nah, apa? Yang relate. Iya, yang relate. Nah, kalau nantinya surat-surat lainnya ya katanya apa sarannya itu udah mengacu pada hal yang kurang relate sama untuk umuran kita gitu loh, maksudnya udah lebih kritis lagi. Jadi makanya pertama aku milih alasan riset surat itu tuh karena cukup relate untuk umuran-sumuran kita, jadi gampang juga untuk dicerna gitu loh. Karena pertama cita-cita gitu, jadi aku mempertimbangkan dulu, mungkin aku cari-cari dulu tentang yang nggak terlalu jauh dari yang relate aja gitu. Gitu. Coba deh ditanya cita-citanya sama-sama. Yang biar relate. Udah punya belum sih? Ya, kamu jadi apa sih? Oke. Bang Daru jadi apa bang? Malah bilangnya pengusaha. Ya jadi apa? Wah, yuk sekarang ditanya Ruelo. Dia berhak karena dia yang berhak. Jadi apa? Jadi Ya biar Dero yang jawab lah. Jadi terak kok nggak? Apa ya? Nggak tahu deh. Kalau belum juga nggak apa-apa, nggak harus tadi nggak tahu. Ngapain? Udah banget. Banget. Dan jadi apa Ngit? Tahu semua. Ya berarti relate banget kan? Tapi lu juga belum tahu. Bagas. Dan jadi apa guys? Tahu. Diajak ngobrol loh, orang diliatin HP. Ayo, apa lu? Gas. Yang ngajak ngomong siapa? Ngadep siapa? Bentar lagi, Bentar lagi. Guys, kamu ditanyain Kan dulu, kita guys. lagi Gimana sih? presentasi kan? Belum tahu. Enggak, oke. Nggak tahu. Oh. Cita-cita aku Yakin belum tahu kayaknya dia banyak deh ceritanya. Boleh loh lebih dari satu. Ambil. Cuk. Nggak tahu. Sehat-sehat ya, Gio. Jangan sampai pakai kacamata. bukannya mau jadi itu yang itu loh. Malu tuh. Malu tuh. Jen. Kamu Parisa. Yeah, mantap. Ara. Apa? Desainer. Sana. Desainer. Oke. Apa aku perlu menanya pastinya pengen jadi apa? Panjang. Masih banyak Beda. yang diinginkan walaupun sudah Gak apa-apa, Wel. Tapi dari sekian banyak kan yang belum punya cita itu 1, 2, 3, 4, 5 masih kan. mendominasi. Jual cuma malu dia, Bu. Dia tuh punya cita-cita. Oke, sudah selesai. Terima kasih.